Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Sumaisya di RX Podcast. Nah, pada podcast episode kelima ini kita kedatangan narasumber, yaitu peserta program Kampus Merdeka. Penasaran bagaimana program Kampus Merdeka itu, seperti apa dan siapa narasumbernya? Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Stay tune ya. Guys, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat nih. Di sini ada Kak Jonathan. Jadi Kak Jonathan ini adalah mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu program Kampus Mengajar. Kemudian di sini ada kakak yang paling cantik nih, ada Kak Vina Jihanita Eka Putri. Kakak ini juga mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, sangat baik. Kesibukannya berdua ini sekarang apa nih? Mungkin dari kajian dulu gimana? Kesibukan saya itu saya sebagai seorang mahasiswa semester 5 dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi asisten dosen di dua lab, yaitu lab biologi dan lab kimia. Ya, jadi asisten dosen juga ya Kak ya? Ya. Gimana tuh caranya membagi waktunya itu? Eh, Apakah mengalami kesulitan? Kalau misalnya dibilang mengalami kesulitan sih enggak, karena kita kan kuliahnya masih online ya, Iya, jadi bisa menyelipkan waktu untuk bisa mengawas. Oke, jadi mungkin hikmah dari pandemi ini ya kan, belajar online ini. Kalau dari Kak Jo sendiri, Ya, kesibukannya sekarang apa nih Kak, kalau boleh tahu? untuk kesibukan saya saat ini, tentunya saya juga masih seorang mahasiswa aktif di kampus Sekolah Tinggi Informasi Makassar. Selain sebagai mahasiswa aktif, saya juga dipercayakan untuk menjadi asisten praktikum. Di mana asisten praktikum ini saya memegang dua lab. Yang pertama adalah laboratorium biologi farmasi dan yang kedua laboratorium farmaseutika. Kemudian Kak Jo ini kan juga mahasiswa tingkat akhir ya Kak. Iya, Yang betul mana sekali. Kak Jo ini lagi mempersiapkan penelitiannya nih untuk skripsinya. Iya. Kalau boleh tahu Kak Jo ini mengarah kemana nih penelitiannya nih? Ya, untuk penelitian bidangnya saya itu dia lebih mengarah ke bagian farmakologi. Jadi tidak ada kaitannya dengan asisten bidangnya saya, karena yang asisten saya kan maksudnya di bagian biologi dan farmaseutika. Iya. Penelitian saya malah ke bagian farmakologi, jadi terlempar jauh. Jadi tuh menantang ya Kak. Ya, betul, sangat menantang. Sangat menantang. Kita punya pengalaman ya. Ya, jadi ada perlu di-review lagi lah kembali bidang tersebut untuk Iya. penelitiannya. Oke. Kemudian ini kan kita ngomongin tentang Kampus Merdeka nih Kak Ya, ya. betul sekali. Jadi mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit apa sih itu Kampus Merdeka gitu, program Kampus Merdeka itu ke teman-teman semua yang ada sini. Oke, jadi program Kampus Merdeka yang saya dan Jihan ikuti ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini program ini dia mendorong untuk para mahasiswa bisa merasakan profesi atau bidang selain dari jurusannya di perkuliahan. Iya. Jadi ketika mahasiswa itu keluar nanti dari dunia perkuliahan, dia bisa menghadapi segala tantangan yang ada di luar sana. Ya, betul sekali. Di luar dunia kerja sana kan tidak hanya satu bidang saja nih yang dia dalami sesuai dengan perkuliahannya. Iya. Jadi pasti dia sudah ada kesiapan terlebih dahulu sebelum dia terjun ke dunia kerja. Jadi dia sudah ada memang bekalnya sebelumnya. Iya, jadi intinya ini program ini tuh mempersiapkan mahasiswa yang mana akan masuk ke dunia kerja gitu Iya, ya. betul sekali. Oke. Untuk ini kan Kampus Merdeka ini kan memiliki beberapa program. Tapi di sini Kakak mengambil program Kampus Mengajar, terus Kak Vina mengambil program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Apa yang melatar belakangi Kakak ini memilih, mulai mungkin dari Kak Jo dulu ya, mengambil program Kampus Mengajar Kak? Oke, sebenarnya Kampus Mengajar ini sebelumnya ada sepupu saya. Nah, saya kan mengikuti angkatan 2. Namun sepupu saya itu dia mengikuti angkatan 1. Sebelumnya memang dia ada sempat sharing mengenai kegiatan yang dia ikuti. Ternyata kegiatan yang dia ikuti ini kegiatan yang dari Kementerian Pendidikan. Nah, namanya Kampus Mengajar. Iya. Setelah kami
cerita satu sama lain. Ternyata program ini menurut saya kayak cukup menarik juga karena bisa mengembangkan cara berbicara orang untuk di depan umum juga supaya dia bisa lebih berani. Public speakingnya ya Kak? Ya betul sekali, meningkatkan public speakingnya dan juga dia bisa meningkatkan pemikirannya secara kritis untuk menghadapi suatu hal atau permasalahan yang dia hadapi. Berarti ini dia maksudnya Kakak di sini mengajar gitu? Iya betul, mengajar. Di sekolah? Iya, mengajar di sekolah. Sekolah dasar, SMP atau SMA? Untuk programnya kampus mengajar ini dia terbagi menjadi 2 sekolah. Yang pertama ada sekolah dasar, yang kedua ada sekolah menengah pertama. Nah, namun untuk penempatan mengajarnya ini tidak ditentukan oleh diri kita masing-masing, tidak, melainkan ditentukan dari tim kampus mengajar sendiri. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar, teman-teman ketika apabila lulus teman-teman itu nanti langsung ada tercantum nama sekolah penempatan teman-teman mengajar. Oke, ya, jadi udah ditetapkan ya Kak ya? Iya, ditetapkan dari tim kampus mengajar. Oke, kalau Kak Jihan sendiri itu kan memilih program pertukaran mahasiswa merdeka. Apa sih yang melatar belakang Kakak untuk memilih program tersebut? Awalnya kan ini banyak program ya, jadi pas waktu lihat di pendaftaran tuh ada salah satu program yaitu program pertukaran pelajar. Jadi saya pikir ini kayaknya asik deh gitu untuk merasakan gimana sih rasanya kuliah di luar gitu sebagai pertukaran. Dan yang latar belakang yang lainnya itu supaya saya itu bisa mempunyai pengalaman gitu. Jadi nggak cuma merasakan kuliah di kampus kampus sendiri gitu ya. Jadi kita bisa merasakan kampus belajar kampus di luar. Jadi kajian ini kalau boleh tahu pertukaran pelajar di universitas mana aja nih? Untuk online-nya sih dapatnya di Universitas Airlangga, Universitas Surabaya dan Universitas Pajajaran. Dan kalau untuk offline-nya seperti yang dikatakan Kak Jo tadi, dia tuh sudah dari sistemnya gitu, dari sistem dari pemerintah dan ditempatkan pada Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, wow, universitas ternama ya. Ya. Terus apa nih Kak? Mungkin Kakak bisa menceritakan pengalaman gitu selama mengikuti program ini. Atau ini programnya sudah sementara berjalan nih Kak? Iya, sementara berjalan. Namun untuk programnya saya sendiri ini sudah angkatan 2. Sedangkan program yang diikuti Vina ini baru angkatan pertama yang keluar. Jadi menjadi tantangan gitu buat saya karena nggak pernah ada pengalaman gitu kan. Jadi nggak bisa tanya kayak ini gimana sih gitu kampusnya programnya sistemnya gimana. Jadi kita harus mandiri gitu karena angkatan pertama gitu kan. Yang mana nanti akan menjadi contoh buat angkatan selanjutnya. Pengalamannya kayak gimana? Mungkin bisa dari Vina dulu kan. Untuk pengalaman program pertukaran pelajar itu awalnya saya mendaftar ya. Saya mendaftar infonya tuh saya dapat dari kampus dan juga kebetulan saya searching apa sih ini kampus Merdeka tuh. Ternyata pas saya baca menarik juga ya gitu. Jadi saya coba mendaftar dan ada juga persyaratan yang harus saya masukin dan setelah yang pastinya diseleksi ya karena nggak cuma beberapa universitas tapi ini sudah universitas nasional dari seluruh Indonesia gitu. Sampai seleksinya nasional. Iya betul. Terus setelah itu setelah mendaftar alhamdulillah lolos dan saya memilih di situ kita bisa memilih kampus mana nih yang mau kita masuki gitu. Dan ada juga universitas yang memang dari sistemnya. Nah, kalau untuk saya sendiri mengambil kampus pertukaran ini di Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran dan Universitas Surabaya. Itu yang saya pilih. Gitu. Terus untuk Universitas Negeri Yogyakarta ada beberapa SKS yang harus saya jalani. Kan ini kan jatahnya dapat 20 SKS ya sistemnya. Jadi ada 14 SKS. Ada 14 SKS di Universitas Jogja dan sisanya 6 SKS di universitas yang tadi saya sebutkan ada 3 itu.
pengalamannya sejauh ini Kak, apakah Kakak mengalami kesulitan atau ya menyenangkan, walaupun sebetulnya ya kayaknya lebih menyenangkan kalau offline gitu ya Kak. Nah, ya benar. Kayak langsung datang ke 4 universitas tersebut gitu ya. Kalau untuk pengalamannya sih ya pasti sama ya, ada kayak sukanya, ada kayak dukanya ya. Kalau untuk dukanya ya pasti karena online ya, pandemi itu menjadi hambatan buat kita yang harusnya bisa merasakan gitu Iya, kuliah, langsung ya. kuliah di luar. Bayangkan kita dari Sulawesi gitu belajar di Pulau Jawa yang budayanya udah beda banget gitu. Iya. Terus juga untuk sukanya ya, untuk sukanya kita bisa mempunyai teman baru, kita punya pengalaman baru, terus kita juga bisa belajar kebudayaan dari dari Pulau Jawa itu gitu. Iya, dari daerah itu sendiri. Ya, dari daerah itu sendiri. Oke. Kalau Kak Jo sendiri bagaimana pengalamannya selama mengikuti program ini? Ya, untuk pengalaman yang saya dapatkan cukup banyak tentunya. Dari awal proses pendaftaran kan yang mendaftar ini bukan hanya sedikit orang ya, Iya. tetapi dia pasti banyak. Yang saya ingat itu pendaftarannya, yang mendaftar dulu tuh sekitar 35.000. Wah, banyak ya Kak? Iya, 35.000. Banyak banget. 35.000 mahasiswa. Kenapa? Karena ini kan juga sudah angkatan 2, jadi tentu banyak yang minat. Jadi 35.000 mahasiswa yang mendaftar, yang diterima itu hanya 15.000 yang diterima. Nah, untuk penerimanya sendiri ini saya juga kurang tahu berapa provinsi yang lulus ketentuannya, tapi yang ketika pengumuman keluar kebetulan saya lulus untuk area Makassar, dan penempatan sekolah yang saya dapatkan itu di sekolah dasar, karena ternyata untuk penempatan di sekolah menengah pertama itu tidak bisa jurusan di luar pendidikan. Hanya jurusan yang memang mengarah ke pendidikan ranahnya di bidang pendidikan yang bisa lulus sekolah penempatan di sekolah menengah pertama. Jadi untuk di luar bidang pendidikan dia mendapatkan penempatan di sekolah dasar. Nah, untuk pengalamannya tentu pertama ketika datang itu jadi ini offline Kak atau online? Iya, offline. Ada offline, ada online. Jadi karena kan dilihat dari kondisi saat ini kan pandemi, jadi tidak secara tiap hari seperti biasanya, tidak. Jadi ada waktu tertentu yang dilakukan proses pembelajaran secara luring atau offline. Nah, untuk ketika datang di sekolah penempatan pertama ini kan kebetulan sekolah yang saya dapatkan ini di area Goa di Alauddin. Jadi lumayan jaraknya. Dari sini ya, dari Dayak ke Alauddin tuh lumayan jauh. Jadi untuk ekspresi pertama kali datang ke sekolahnya itu kan ini sekolah yang saya dapatkan ini dia ternyata satu halaman, tapi dalamnya itu ada 2 sekolah. Ya, jadi baku dekat gitu. Bukan baku dekat, satu petak mereka, satu wilayah, satu area. Tapi nggak nempel, ada jarak tapi mereka satu area. Tapi itu beda SD kan? Beda SD. Jadi ketika datang kan ada tuh sekolah yang di sampingnya, besarnya, jadi kayak pikiran tuh satu sekolah gitu ya. Kirain sekolah ini yang ditempatkan, ternyata pas diselidiki tetangga sebelahnya. Jadi ini kampus mengajar ini dia lebih bertekankan pada sekolah yang 3T, di mana tinggal, terpencil, dan terdepan. Jadi itu sudah ditempatkan ya ke awalnya? Iya, sudah ditempatkan memang dari ketika kelulusannya. Oke. Kemudian mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme dari program ini sendiri, mungkin dari Kak Jihan, bagaimana mekanisme pembelajaran di 4 universitas tersebut? Kalau untuk mekanismenya kita bisa memilih kan ya. Jadi di situ pas sebelum memilih jadwal mata kuliah, kita bisa melihat jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat tuh jam berapa gitu. Jadi waktu itu saya sudah mewanti-wanti gitu untuk jangan sampai nih waktunya kayak tabrakan gitu. Apalagi kan dengan kegiatan kakak ya, dengan kegiatan untuk mengawasi lab kan ya. Jadi jangan sampai ini ada tabrakan kuliah, meskipun ada beberapa sih, setidaknya tidak terlalu mengganggu lah gitu. Terus juga
Untuk mekanisme lainnya itu kita bisa memilih 20 SKS ya. 20 SKS kita hanya dijatah segitu. Dan mekanisme lainnya juga kita bisa merasakan kuliah di luar, dan seperti kayak contoh saya ini setiap minggunya itu selalu melaporkan gitu, bahasanya melaporkan kegiatan apa sih yang telah dilakukan gitu, yaitu mata kuliah modul Nusantara. Jadi di sana tuh kita membahas tentang kebudayaan yang ada di kota Jogja, dari kebudayaan makanannya, dari kebudayaan bagaimana kebiasaannya gitu. Jadi semua dibahas di situ. Setelah itu nanti saya melaporkan apa sih yang sudah saya dapatkan dari pembawa narasumbernya di sana gitu. Kayak catatan harian gitu, diary harian gitu ya? Ya benar, seperti itu. Jadi apa yang saya laporkan nanti ada web yang untuk saya harus menguploadnya gitu. Oke. Laporan setiap harinya ya, Kak ya? Laporan setiap minggunya. Setiap minggu. Oke. Kalau dari Kak Jo sendiri, mekanismenya itu seperti apa, Kak? Mekanisme mungkin dari segi mengajarnya kah, atau ya mungkin kayak gitu. Oke, kalau untuk mekanisme dari mengajarnya sendiri, dari kampus mengajar itu dia kembalikan dari pihak sekolah. Karena kan setiap ketentuan dari setiap sekolah itu kan berbeda. Nah, tetapi untuk lebih ditekankan agar para mahasiswa ini dia bisa meningkatkan minat dari literasi dan numerasi para siswa, karena dilihat minat baca dan minat berhitung siswa sekolah saat ini itu masih sangat kurang. Jadi tujuan dari kampus, salah satu tujuan juga dari kampus mengajar ini, dia mau meningkatkan minat literasi dan numerasi untuk para siswa sekolah. Lalu itu kan proses mengajarnya kan dikembalikan dari sekolah sendiri. Nah, namun dari kampus mengajar sendiri ada buat beberapa peraturan di mana setiap aktivitas yang kami lakukan di setiap proses pengajar itu kami laporkan dalam bentuk laporan harian. Jadi laporan kami itu ada 3. Yang pertama laporan harian, yang kedua laporan mingguan, dan yang ketiga laporan akhir di akhir program. Ya, seperti itu. Itu berjalan berapa lama, Kak? Untuk programnya saya kampus mengajar itu berjalan selama 5 bulan. Oke, ini sudah bulan keberapa ini? Ini sudah masuk bulan keempat. 1 bulan lagi. Ya, bulan depan selesai. Jadi kalau yang online itu berarti via Zoom, Kak? Kalau online itu kembali lagi kami para mahasiswa yang lulus kampus mengajar ini perlu membicarakannya dulu dengan pihak sekolah, dengan orang tua, karena kan kalau dilihat tidak semua siswa di sekolah itu kan sama tuh, dia punya pendapatan dari orang tuanya. Tingkatan ekonominya tuh berbeda. Jadi perlu ada proses dibicarakan terlebih dahulu dengan orang tua siswa, bagaimana proses pembelajaran, kebijakan untuk proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Gitu. Jadi sejauh ini, maksudnya dari program Kakak sendiri itu apakah setiap hari kah, atau 1 minggu sekali Kakak mengajar di sana gitu? Kalau untuk pembagian mengajarnya, jadwalnya gitu? Kalau jadwalnya, karena kalau di sekolah saya yang tempatnya saya ini, kami kan ada 5 orang, dan jadi 1 orang. Jadi kami itu dibagi per 1 kelas 1 orang. Oke. Jadi kalau saya memegang kelas tinggi, kelas 6. Jadi untuk apa tadi yang ditanyakan bagaimana? Ininya, Kak, jadwalnya itu apakah setiap hari kah Kakak mengajar, atau dibagi gitu kayak seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali gitu? Oke, untuk waktu mengajarnya tuh karena saya juga kan masih seorang mahasiswa, jadi tentunya saya mencocokkan waktu antara perkuliahan, itu mengawas dan juga mengajar. Jadi kalau memang jadwalnya saya di kampus mengawas pagi sampai siang,
Ya siangnya setelah mengawas saya kabari di grup sekolahnya tuh kalau jam sekian siswanya bisa datang untuk belajar. Jadi saya sesuaikan dengan jadwal kampus. Jadi itu memang sekolahnya offline ya kak? Ya offline, Offline ya. tapi tidak sepenuhnya offline. Ada juga pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kemudian nih hambatan apa saja nih yang sudah yang udah dilalui gitu dalam menjalankan program ini dari Kak Jihan sendiri? Kalau untuk hambatannya ya yang pasti karena kuliah online ya, jadi kita hanya bertatap via Zoom saja gitu. Yang harusnya kita bisa merasakan kuliah di luar gitu, merasakan bagaimana sih kebudayaan di sana atau kehidupan di sana gitu ya. Tapi ini sudah menjadi hambatan gitu buat saya yang harusnya pergi ke sana, tapi karena pandemi jadi hambatannya balik karena pandemi. ya benar. Kalau Kak Jo sendiri? Ya hambatannya tentu pada saat pertama kali penerjunan, karena kan ya seperti diketahui kalau sifatnya anak-anak kan agak rewel. Jadi ketika kami mencoba untuk beradaptasi menjadi seorang pengajar di sana, mereka tidak menganggapnya sebagai pengajar, melainkan kayak teman bermain. Jadi perlu Ekstra ya, tenaga ekstra. Adaptasi yang kami lakukan lumayan cukup lama juga. Jadi ya seperti itu, ada hambatan-hambatan seperti Tapi itu. udah lewat kan ya kak? Udah lewat. Udah 4 bulan. Apakah mereka masih menganggap kakak seorang teman? Ya kadang mereka Atau dipanggil Pak Guru nih kak? tidak Iya, dipanggilnya kakak. dipanggil kakak, karena jadi Kakak guru ya? ya jadi kami tuh para mahasiswa di sana kayak seakan-akan kami mengajar adik sendiri untuk les privat gitu. Jadi tidak ada pemandangan antara sekolah Pak Guru dengan Pak Guru atau Ibu Guru dengan siswanya, tidak, melainkan kayak kakak dengan adik, yang seorang kakak ini mengajarkan les privat kepada adiknya. Itu kira-kira mereka antusiasnya bagaimana kakak lihat? Mereka Ya kadang ada juga pengalaman menarik. Pernah kan ada beberapa hari saya tidak masuk mengajar nih. Ada beberapa murid yang chat saya melalui WA. Ya dia bilang, kapan kakak bisa datang lagi mengajar gitu. Jadi saya bilang ya nanti saya cocokkan dulu dengan jadwalnya saya di kampus. Nah ketika saya tidak datang tepati janji, dia langsung telepon. Jadi dia langsung telepon, dia bilang jadi kapan kita lagi belajar ini kak gitu, dia bilang. Gak sabar ditunggu-tunggu ya. Jadi tapi itu tidak semua siswa sih, tapi ada beberapa siswa yang dia mungkin sudah merasa nyaman dengan kehadiran kami sebagai mahasiswa untuk mengajar. Ya bagus sih, tapi itu nanti kalau perpisahannya nih nanti selama 5 bulan, apakah mereka masih mencari-cari kakak lagi gitu ya kan? Ya sepertinya ya nanti dilihat dah. Ada juga sih kayak hambatan kalau misalkan kita tuh program belajar ya kayak kita tuh sendiri gitu, jadi kita belum kenal sama sekali teman-teman di sana kan. Jadi kita awal-awalnya kayak gitu ya, benar, canggung gitu. Canggung banget, jadi kayak kita ini harus apa sih gitu. Apalagi kan biasa kita punya teman, jadi untuk berbagi tugas itu ada kelompok gitu ya kan? Iya, harusnya kayak kelompok, tapi untuk memulai itu kan malu, kadang malu gitu, seperti itu. Tapi sekarang kakak udah punya teman? Alhamdulillah ada ya beberapa gitu ya kan. Terus juga hambatan lainnya ada nih salah satu mata kuliah yang saya ikuti, kan saya semester 5. Nah tapi setelah saya tahu, saya ternyata masuk di mahasiswa yang udah semester 7. Jadi kayak aduh, kaget, apa ini? Jadi pelajarannya langsung kayak kaget, aku kayak harus apa nih kayak gitu. Apalagi mata kuliahnya udah tertinggal jauh gitu. Ya mau nggak mau harus mengikuti. Seperti itu. Oke. Kalau sekarang kita mungkin bisa, ini berapa menit kakak? Oke, mungkin dari teman-teman ini ingin tahu nih bagaimana proses pendaftaran atau persyaratannya apa aja sih dalam ketika kita ingin mengikuti program ini. Oke,
Mungkin dari kakak bisa sharing. Yang mungkin Jihan dulu. Kalau untuk persyaratannya yang pasti Ini khusus pertukaran ini ya pertukaran pelajar yang mau mengikuti program itu. Yang pertama yang harus disiapkan adalah nilainya. Nilai kita dari semester 1 sampai 4 karena saya udah masuk semester 5, jadi saya harus mempersiapkan nilai semester itu. Terus juga saya mempersiapkan seperti data diri lainnya kayak dari nama, KTP, terus juga kartu sehat juga itu diperlukan. Tuh. Jadi rata-rata seperti itu untuk pendaftaran awalnya. Dan kalau misalkan untuk programnya langsung itu hanya nilai saja, dan selanjutnya itu sistem yang mengurus karena diseleksi. Gitu. Kalau untuk nilai sendiri itu ada batasan IPK minimal gitu kan? Ya pasti ada minimal IPK itu 3. Oke, 3,0. Iya, 3,0. Oke, jadi note ya, IPK 3,0 minimal. Iya, minimum. Kalau untuk program kampus mengajar itu apakah sama? Ya sama, hampir sebagian sama kayak programnya Jihan. Nah tentunya persyaratannya juga transkrip nilai. Namun di sini untuk kampus mengajar sendiri persyaratannya itu mahasiswa yang sudah mencapai semester 5. Jadi di atas semester 5 baru bisa mendaftar gitu. Jadi kalau teman-teman baru mencapai semester 4 atau 3 itu belum bisa melakukan proses pendaftaran di kampus mengajar. Nah, untuk berkas-berkasnya sendiri seperti yang disampaikan oleh Jihan tadi, adapun berkas yang mungkin teman-teman perlu siapkan untuk mendaftar program kampus mengajar. Yang pertama tentunya transkrip nilai semester 1 hingga semester 5. Lalu yang kedua KTP. Lalu yang ketiga surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit. Dan yang keempat, jika teman-teman memiliki pengalaman organisasi, pengalaman mengajar, ataupun pengalaman yang teman-teman merasa bahwa itu sangat penting, teman-teman bisa lampirkan pada saat proses pendaftaran. Karena jika teman-teman melampirkan surat-surat tersebut atau dokumen-dokumen penting tersebut, itu juga bisa meningkatkan kemungkinan teman-teman untuk lolos dari program ini. Iya, sangat membantu ya pastinya kan kalau ada sertifikat kayak begitu. Kemudian dari tahapan seleksinya ini Kak, meliputi apa aja tahapan seleksinya? Untuk tahapan seleksinya itu tentunya pertama teman-teman melakukan proses pembuatan akun MBKM. Nah, ini pembuatan akun MBKM berlaku untuk semua program karena ini merupakan tahap awal untuk pendaftaran ke program selanjutnya yang teman-teman minati. Nah, setelah teman-teman melakukan proses pendaftaran melalui akun MBKM, teman-teman melengkapi segala pengisian yang ada di akun tersebut. Dan setelah itu teman-teman bisa memilih program yang sedang dibuka untuk proses pendaftaran. Karena bukanya mungkin nggak bersamaan gitu ya? Iya, nggak bersamaan. Jadi berbeda untuk tanggal pendaftarannya. Kalau untuk program pertukaran pelajar, yang pasti nanti kita itu diberi kesempatan untuk memilih kampus untuk online, dan setelah itu selebihnya ada kita perlu mengisi di mana kampus yang ingin kita masuki. Seperti contoh kita mau masuk di Pulau Jawa nih, gitu. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, semua bisa kita masuki. Tapi itu hanya bisa terpilih oleh sistem. Dan kalau untuk yang online itu kita hanya bisa memilih 5 kampus. Jadi maksimalnya 5 ya? Ya, maksimalnya 5. Nanti di sana kita bisa memilih kampus mana saja yang mau kita masuki, yang kita sukai lah. Menarik banget sih. Oke, jadi mungkin tahapan seleksinya itu tahapan berkas ya Kak ya? Iya, tahapan berkas. Terus bagaimana rasanya ketika itu dari proses pendaftaran ke proses pengumuman itu lumayan lama Kak? Iya, lumayan lama. Lama ya? Ya, apalagi di bagian waktu saya mendaftar program kampus mengajar, itu tanggal pengumumannya itu selalu diundur. Jadi buat deg-degan. Jadi pertama diumumkan tanggal ini, ketika mau mendekati jam tersebut, ini langsung disampaikan kalau diundur beberapa hari lagi.
jadi kayak membuat orang tuh penasaran juga, karena ditakutkan juga nih kan tidak hanya program kampus mengajar yang buka, nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa yang lain kan pasti dia merasa berpikiran yang lain nih, dia lulus atau tidak, jadi pasti dia mendaftar program yang lain. Oh iya. Jadi nanti ketika dia sudah lulus di program lain, baru program kampus mengajar ini belum diberikan info yang pasti ya. untuk kelulusannya. Iya. Ya tentu kalau saya berada di posisinya mereka juga, tentu saya memilih program yang sudah jelas info kelulusannya, oke. daripada saya menunggu info kelulusan yang belum pasti. Ya seperti itu. Mungkin kekurangannya itu ya kan. Ya. Masukan mungkin untuk nanti ke depannya gitu ya. Ya betul, masukan untuk kedepannya seperti itu. Mungkin bisa diinfokan ya, diinfokan pastian tanggal, bila perlu jamnya juga untuk tanggal pengumumannya. Rasanya gimana Kak pas tahu pengumuman ternyata lolos seleksi nih? Kalau saya sih awalnya nggak terlalu memikirkan ya, jadi kayak cuma ya iseng-iseng aja udah. Iseng-iseng. Ya justru kayak Iseng berhadiah. bener, mungkin bisa jadi Iya, brand gitu betul. kan. Terus pas waktu mendaftar tuh ya udah kayak mikir coba-coba aja dulu deh kayak gitu. Ya udah kayak kita tuh ngurus berkas, setelah itu melengkapi apa yang dibutuhkan, ya udah tinggalkan aja gitu. Nah setelah pengumuman ya nggak terlalu memikirkan, baru dapat info dari kampus kalau misalkan saya nih lolos gitu. Iya. Jadi pas cek di webnya iya beneran lolos kayak gitu. Rasanya kayak duh gimana nih kayak gitu. Ya senang pasti. Pokoknya bercampur aduk ya. Ya pastinya senang. Terus ya awalnya sih berpikir kalau misalkan ini offline ya, ternyata pas setelah dijalani ternyata online. Sempat ada kayak mahasiswa gitu kayak demo lah kayak gitu. Demo kayak menyatakan aspirasinya kalau misalkan harusnya nih offline gitu, tapi belum sampai sekarang belum ada kayak kejelasan kalau misalkan belum offline gitu. Jadi ya iya sih, memang lebih berasa kalau misalnya kita kuliah langsung datang ke Tempatnya tempatnya pasti gitu lebih ya banyak kan. pengalaman. Sama teman-teman. Kalau Kak Jo sendiri rasanya gimana pas tahu akhirnya keterima nih lolos dari 35.000? Ya tentunya sangat bahagia, tapi di sisi lain juga kan sambil menunggu tuh yang pengumuman kampus mengajar, saya juga ternyata mendaftar yang kampus magang, tapi karena sudah duluan yang pengumuman di kampus mengajar, ya saya terima di situ. Karena kampus magang juga pengumumannya lebih lama dibanding kampus mengajar. Iya, oke. Iya. Oke, mungkin kakak bisa jelaskan mungkin keuntungan apa sih yang kakak dapatkan nih sejauh ini selama mengikuti program ini? Ya, untuk keuntungan yang kami dapatkan melalui program Kampus Merdeka ini, tentunya yang pertama teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang diakui dari kementerian. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan konversi SKS berbeda setiap programnya ya. Jadi SKS-nya itu tergantung dari programnya teman-teman yang daftarkan. Berapa konversi SKS yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti program tersebut. Dan yang ketiga, ada bantuan uang UKT untuk teman-teman jika teman-teman sudah menyelesaikan program hingga akhir. Oke. Terus untuk selain yang disebutkan tadi oleh Kak Jo, ada juga kita mendapatkan biaya tunjangan hidup. Dan selain itu keuntungan lainnya kita bisa merasakan bagaimana sih kayak kuliah di sana gitu. Terus juga pengalaman gitu. Mungkin hanya itu sih. Jadi keuntungannya banyak nih guys. Jadi Ya. nggak ada ruginya gitu untuk mendaftar itu. Dan juga kita tuh bisa belajar dari mata kuliah yang mungkin bukan dari jurusan kita. Iya. Seperti kayak Iya. contoh kita bisa mempelajari batik, kita bisa mempelajari seni atau mata kuliah seperti teknik gitu. Jadi nggak cuma memperluas akademiknya ya. nggak melulu Iya. tentang prodi kita. Itu gitu. asik sih menurut saya. Iya bisa Jadi dibilang gitu. kemudian tips dan trik nih Ya. buat yang pengen mungkin mendaftar. Ini kan
yang udah pro nih istilahnya ini lolos nih guys. Jadi kita minta tips dan triknya dari kakak-kakak supaya bisa lolos juga sama seperti kakak ini. Oke, mungkin siapa? Yang dari Cian dulu. Mungkin yang pasti kalian yang maba nih, yang baru masuk kuliah atau yang mau mendaftar Ya, ada rencana ke depan. rencana kedepannya kalian harus mempersiapkan dari nilai dulu pastinya. Kalian harus menempuh syarat dari kampus Merdeka ini. Contoh kalian IPK-nya harus melebihi dari 3,0 gitu. Jadi udah dipersiapkan memang nih Ya. bagi adik-adik semester 1 yang nantinya punya gambaran, oh saya kayaknya mau daftar kayak seperti tadi Kak Jo bilang bisanya di semester 5 ke atas ya Kak. Iya. Saya ke kampus mengajar gitu. Oke, berarti dari sekarang saya harus IPK saya harus bagus Ya. dan saya bisa pertahankan sampai semester 5 supaya saya bisa lolos. Maksudnya kemungkinan lolosnya itu besar gitu. Ya. Tambahan. Selain yang dikatakan Jihan tadi, tentu teman-teman juga harus mencari informasi mengenai program yang teman-teman ingin daftarkan. Karena setiap persyaratan dari setiap program itu hampir semuanya memang sama persyaratannya, tetapi ada persyaratan khusus yang menjadi penilaian tersendiri untuk program yang teman-teman daftarkan. Ya, jadi sedini mungkin teman-teman jika berminat untuk mendaftar program Kampus Merdeka, teman-teman bisa browsing di situs internet mengenai program yang teman-teman minati. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi aktif cari informasi. Ya, betul. Ya. Mungkin juga dari apa tadi yang sertifikat gitu ya, banyakin masuk organisasi Ya. gitu supaya jadi sertifikatnya tuh sangat-sangat Menjadi nilai tambah. iya buat nilai kita. tambah gitu. Oke, terakhir yaitu quotes motivasi yang kakak-kakak pegang nih dalam menjalani kehidupan. Asik. Mulai dari Kak Jo mungkin. Oke, kalau untuk secara pribadi untuk saya itu terima apa yang memang kamu bisa terima dan tolak hal yang memang tidak penting, dan tambahkan ciri khusus dari dirimu sendiri terhadap suatu hal yang baru. Itu dari saya. Kalau untuk saya, prinsip saya itu saya harus bisa menjadi orang sukses. Sukses itu kan banyak macamnya ya, Iya. maksudnya lebih luas gitu. Ada sukses dari pendidikan, Iya. ada sukses dari pertemanan, tapi yang utama itu sukses pada karir ya. Dimana tujuan saya itu harus bisa sukses gitu. Dan yang jelas membanggakan kedua orang tua saya, karena kita sudah melewati proses yang memang sudah jauh ya, sangat butuh pengorbanan gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita harus berhenti di tengah jalan. Iya sayang banget sih. Ya, jadi intinya tetap semangat. Ya, betul sekali. Tetap semangat ya. Ya. Ini semester akhir, ini semester 5 yang juga tahun depan insya Allah menjadi masih semester. Oke, jadi itu adalah cerita pengalaman dari dua kakak yang hebat ini. Jadi teman-teman yang ingin daftar Kampus Merdeka, ayo daftar karena itu banyak benefit yang akan didapatkan ke depannya nanti. Oke, saya Sumaisya, saksikan podcast saya selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, Komen, Share. dan subscribe, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan. Hanya di RX RX Channel. Bye! Bye.